Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang sudah kembali mampir ke channel kami di channelnya Bang Sulay Official. Bantu subscribe, like dan share apabila konten-konten kami memberikan manfaat buat kalian semua. Salah satu cara untuk menyampaikan dakwah butuh juga dengan media. Karena media akan melakukan penulisan dakwah dengan tulisan-tulisannya. Bahkan kita perlu ada media karena media menyampaikan berita-berita terbaru kepada kita bagi orang-orang yang mau membaca berita-berita yang dituliskan oleh para warta berita dimanapun berada. Dan hari ini luar biasa. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang begitu terkenal dengan tulisan-tulisannya di Kabupaten Serdang Bedagai. Beliau adalah Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Serdang Bedagai atau Ketua Iwo Sergai. Kita langsung menyapa beliau. Beliau adalah Bang Johari. Assalamualaikum Bang Johari. Waalaikumsalam Ustaz. Bang Johari Ketua IWO Kabupaten Serdang Bedagai. Syarat menjadi wartawan itu apa saja sih Bang? Terima kasih Ustaz. Terutama saya menyampaikan kepada Ustaz apresiasi yang cukup tinggi telah mengundang saya di channel Ustadz Sule Official. Nah, kalau syarat untuk menjadi wartawan itu saya rasa tidaklah begitu sulit. Yang pertama keinginan. Yang kedua ada tamatan minimal dia SMA, ya kan? Ada fotokopi ya biasalah. Bagaimana melamar kepada perusahaan. Nah, di wartawan ini bedanya dia itu tidak seperti kita bekerja di perusahaan-perusahaan biasanya. Perusahaan-perusahaan mau di swasta maupun di pemerintahan. Di wartawan ini dibutuhkan memang pengabdian, ya. Dalam arti kita dihadapkan dengan situasi yang memang tidak pernah kita bayangkan di lapangan ini. Nah, perlu profesional dalam melaksanakan tugas itu. Dan seorang wartawan kalau dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang pers dan kode etik, apalagi dalam pembuatan berita tidak memenuhi unsur 5W1H, ini juga akan berakibat fatal bagi wartawan itu sendiri. Saya potong sedikit Bang. Ya. Tadi Abang bilang wartawan itu sebuah pengabdian. Ya. Apa bisa mungkin digambarkan dengan penghasilan Bang? Berarti contohnya gini, kalau Abang bilang tadi bedanya adalah sebuah pengabdian, berarti kan seolah-olah wartawan itu tidak memiliki income yang dalam tanda kutip income yang jelas setiap bulannya atau gimana Bang? Nah, kalau saya katakan pengabdian itu dalam arti ini adalah tugas yang mulia sebenarnya wartawan ini. Wartawan tugas yang mulia. Tugas mulia. Dia terus terang kita katakan wartawan ini tidak memiliki mayoritas ya di daerah-daerah lah kita katakan mereka belum tentu memiliki penghasilan yang sesuai dengan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Intinya nggak punya gaji tetap gitu Bang? Sebagian. Sebagian nggak punya gaji Iya. tetap? Itu makanya saya bilang dia harus memang siap. Kalau ingin menjadi wartawan ini tidak bisa memikirkan berapa penghasilan satu hari. Kecuali ya dia bekerja itu tidak menjadi wartawan itu tidak di daerah. Karena sekarang tidak semua perusahaan pers mampu memberikan gaji terhadap wartawannya. Tapi ada sebuah ungkapan begini Bang, kadang-kadang katanya nih tulisan wartawan itu jangan terlalu dipercaya karena kadang-kadang sering dilebih-lebihkan. Bagaimana pandangan Abang terhadap pendapat itu Bang? Nah itu pendapat, namanya pun pendapat ya. Pendapat itu boleh kita percaya, boleh kita tidak percaya. Kenapa? Karena tidak semua tulisan itu bisa dituangkan oleh seorang wartawan berdasarkan opini semata. Nah tadi saya katakan wartawan itu melaksanakan tugasnya
ada 3 menjadi pedomannya. Yang pertama adalah undang-undang pers, yang kedua adalah kode etik, yang ketiga dia harus memenuhi syarat 5W1H. Wartawan itu dia adalah orang yang memang mencari ya, mendengar, melihat, dan juga menyiarkan informasi. Dan wartawan ini tidak bisa sembarangan menyampaikan informasi yang tidak benar. Berarti memang harus ada sumbernya bisa dipercaya. Bukan hanya dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Oh, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan Abang sebagai ketua IWO Kabupaten Sedang Bedagai yang selalu mengeluarkan berita-berita, berita itu bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudah jelas tentu. Artinya kita sudah melaksanakan penyampaian informasi itu melalui tim redaksi. Nah, setelah keluar dari tim redaksi itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ada yang namanya perbolehkan berita yang tidak memenuhi unsur kita terbitkan. Apalagi informasi yang dibuat oleh wartawan, kita kan ada redaksi, ada wartawan, ada redaktur. Belum lagi memenuhi 5W1H, itu tidak akan diterbitkan. Memang harus terpenuhi seluruhnya baru diterbitkan. Begitulah dia. Bang, ketika kita minta pendapat dengan narasumber tertentu, bisa jadi narasumber yang kita minta itu belum tentu semuanya mau memberikan jawaban. Itu pernah nggak ngerasa ini, Bang? Sudah tentu hal seperti itu dialami oleh wartawan, karena narasumber ini tidak boleh kita paksa. Jadi kalau dia tidak mau itu hak dia. Hak dia. Kita nggak bisa paksa. Nggak bisa. Tulisan kita, Bang, kan belum tentu juga tulisan kita dinikmati oleh semua orang. Kadang-kadang ada yang tersinggung. Bahkan memang kita memang menunjukkan kepada sesuatu gitu, Bang. Tanggapan Abang terhadap orang yang nggak senang dengan tulisan kita gimana? Nah, sepanjang kita menyampaikan itu berdasarkan fakta dan memang itu kalau nantinya berdasarkan sumber, kita tidak kita berharap masyarakat itu atau orang yang merasa dia tersinggung, dia marah, kita silakan dengan ada jalur yang memang di dalam undang-undang pers, berikan hak jawab atau koreksi, bahkan sampai ke tingkat melakukan somasi, jalur hukum. Ya. Makanya wartawan ini tidak boleh sembarangan menyampaikan informasi. Jadi kalau ada isu yang di luar mengatakan ada wartawan yang menyampaikan informasi di media asal-asalan, itu bisa nanti dari wartawan sendiri, profesi wartawan, meminta pertanggungjawaban ucapan dia itu. Tapi itu di luar teks wartawan-wartawan lain. Kita fokus ke IWO, Bang. Artinya wartawan-wartawan yang ada di bawah naungan IWO, Ikatan Wartawan Online ini, adalah memang orang-orang yang sudah teruji membuat berita. Nah, di sini saya sampaikan bahwa Ikatan Wartawan Online ini dia terdiri dari berbagai media. Berbagai media dan berbagai redaksi. Jadi IWO ini bukan satu media. Jadi IWO itu wadah. Wadah. Gitu? Oh, saya pikir ada nama koran atau apa atau namanya IWO gitu. Ini wadah. Jadi saya selaku ketua IWO, saya juga selaku pemilik media online Sinar Sergikom. Itulah media saya dan itulah yang saya tempat menyampaikan berbagai informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sampai sekarang ini insya Allah tidak ada informasi yang kita sampaikan yang namanya informasi hoax ataupun informasi yang memang tidak benar, kita juga paling anti itu. Karena itu bisa menyesatkan masyarakat dan memecah belah masyarakat. Ya. Jadi kawan-kawan pendengar sekalian, ada yang tanya dengan saya itu begini, Ustadz kenal nggak dengan Bang Johari? Kalau saya bilang, saya bukan hanya kenal dengan beliau, tapi saya punya hutang budi dengan beliau. Tepatnya tahun 2009, beliau ingat atau tidak? 2009 itu ketika istri saya
itu mau operasi usus buntu di Rumah Sakit Sultan Sulaiman, karena kita pasien umum, ada budget atau ada biaya yang harus dikeluarkan. Pada saat itu saya terus terang, saya hanya seorang tukang becak, iya tukang becak motor, dan kalau pagi saya jadi guru honor, dan kami tidak memiliki biaya yang cukup untuk biaya operasi usus buntu tersebut. Dan ketika hal itu didengar oleh Bang Johari, alhamdulillah beliau bantu kami sampai pada akhirnya biaya itu dibantu, tidak bayar sama sekali untuk melaksanakan operasi usus buntu istri saya tersebut tahun 2009. Jadi saya utang budi nih dengan beliau, pengorbanan beliau ini luar biasa. Jadi bukan hanya sebatas kenal, tapi memang saya menganggap beliau ini punya jasa yang luar biasa kepada saya. Bang Jo, suka duka jadi wartawan apa sih? Kalau suka duka ditanya ya, jadi wartawan ini cukup banyak lah. Satu pertama, Duka dulu. dukanya harus siap lah. Sering dibully, Oh, sering dibully itu sering kok? sering karena gini, ya mohon maafnya ya, wartawan ini dulu-dulunya image-nya cukup jelek. Satu, penghasilan tidak jelas. Yang kedua, nanti ya kerjanya hur ke sana, hur kemari. Dalam arti itu kan memang mencari berita. Mencari berita itu harus kita pergi sana, mengecek ke lokasi, mengecek kebenaran suatu informasi. Jadi itulah yang membuat nanti ada oknum-oknum wartawan yang melakukan hal-hal yang tidak kurang berkenan bagi masyarakat. Terakhir, profesi wartawan, siapapun wartawannya menjadi imbasnya. Nah itu yang sekarang kita secara perlahan melakukan pembenahan terhadap image tersebut. Image wartawan ini sangat jelek masa 5 tahun yang lalu kalau nggak salah saya. Berarti hari ini Bang Johari dan kawan-kawan yang lain ingin merubah image, kesan yang tidak baik itu, bagaimana hari ini seharusnya masyarakat lebih percaya dan percaya kepada wartawan, terutama di Kabupaten Serdang Bedagai gitu Bang. Iya, alhamdulillah saya rasa Ustadz sendiri pun sudah mulai percaya terhadap wartawan. Kalau tidak diundang saya di sini. Oh, luar biasa. Iya kan? Iya, Dan iya. kalau tidak Ustadz nggak akan mau memberikan statement kepada saya, memberikan komentar ataupun tanggapan yang saya minta. Sebab memberikan komentar dari jarak jauh itu bukan ada semacam kepercayaan kita dulu kepada orang-orang yang ingin meminta tanggapan. Benar. Kenapa? Karena ini bisa juga menimbulkan citra yang kurang baik. Apalagi Ustadz ini adalah seorang dai, seorang penceramah yang sudah dikenal. Dan kalau ketika apa yang disampaikan di media itu tidak benar, ini akan bisa ya kalau di dalam politik elektabilitasnya itu menurun. Kalau di tengah-tengah masyarakat bakalan nggak diundang lah lagi Ustaz. Ini kan merugikan Ustaz. Iya, Nah, iya. sekarang kita juga dalam memperbaiki langsung meningkatkan daripada profesi wartawan ini agar lebih baik. Dan memang saat sekarang ini saya sejak dahulu Ustadz memegang ataupun diberikan amanah sebagai ketua IWU, saya sudah pasang niat bagaimana keberadaan IWU ini bermanfaat bagi orang banyak. Tapi kan saya lihat Bang, bagaimana sumbangsi atau bagaimana menurut Abang perhatian pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terutama kepada para wartawan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai terutama di IWO? Kalau saya rasa perhatian pemerintah terhadap insan pers lah ya, bukan hanya kepada IWO, cukup besar. Karena saya tidak bisa menyampaikan perhatian itu kepada IWO saja. Karena wartawan di Serdang Bedagai juga ada organisasi selain IWO. Pemerintah juga berlaku ya adil lah, saya melihat adil, bagus, perhatian cukup. Kalau tidak bagaimanalah bisa Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Haji Darmo Wijaya terpopuler mendapatkan penghargaan kemarin, peringkat ke-7. Jadi kawan-kawan kalian, Bupati kami di Kabupaten Serdang Bedagai itu meraih peringkat ke-7 sebagai kepala daerah paling terpopuler di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, bukan di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia, dan itu kebanggaan bagi kami masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi sedikit tadi kita potong kawan-kawan sekalian, benar memang
Bang Johari selalu bertanya kepada saya tentang statement dan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dimuat beliau dalam berita-berita beliau. Terakhir teranyar pertanyaan yang sampai sekarang jadi seolah-olah jadi apa ya Bang ya, belum selesai nih permasalahannya tentang bagaimana ulama dengan umara. Satu hal yang harus saya jelaskan bahwa saya hanya memberikan statement bagaimana ulama dengan umara harusnya berdampingan, tapi memang saya tidak paham kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Dewan Pendidikan dan juga kepada postingan salah seorang oknum di Kabupaten Serdang Bedagai. Bang, sedikit saya tanya masalah ulama dengan umara, boleh Bang? Boleh. Sebenarnya ini awal ceritanya gimana sih? Sehingga sampai beritanya sebesar ini, seheboh ini, bahkan saya nggak selesai-selesai nih Bang, diteleponi aja. Jadi mohon maaf kawan-kawan, kadang-kadang saya bukan nggak mau ngangkat telepon. Jadi kalau di telepon itu di atas jam 12 malam, saya pikir ada etika telepon lah Bang ya. Kalau nelponnya sore, pagi, siang, insya Allah saya angkat. Tapi kalau di atas jam 12 malam, jam 1, jam 2, mohon izin saya nggak angkat telepon karena saya butuh istirahat juga. Silakan Bang jelaskan masalahnya sebenarnya di mana? Nah, awalnya ini kan ada sebuah postingan di salah satu Pemilik akun media sosial, akun Facebook. Nggak usah kita sebutkan lah ya, karena kita sudah tahu lah itu di mana keberadaannya. Nah, berdasarkan narasi yang disampaikan di akun Facebook itu menyinggung daripada menurut daripada umat ini, masalahnya umat ini sekarang karena ada bahasa tim penyeleksi Dewan Pendidikan bergaya Nabi ternyata berkelakuan seperti babi. Inilah yang memicu, walaupun di situ tidak dijelaskan ada objek yang namanya daerah. Nah itu kan kalau kita lihat hasil postingan tersebut itu adalah ngambang kalau sekilas. Tapi ternyata yang membuat postingan itu adalah salah satu peserta yang tidak lulus. Yang posting itu peserta yang tidak lulus seleksi Dewan Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Yang posting itu ikut seleksi gitu Bang? Iya. Ternyata dia tidak lulus. Berdasarkan luapan kekecewaannya, menurut dia itu adalah suatu kritik. Lantas ini beredar luas. Dilihatlah, kebetulan di tim pansel Dewan Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai itu, walaupun di dalam akun di narasi di akun Facebook tadi tidak ada objek saya bilang daerahnya, tapi ini kan diurut daripada siapa yang memosting, kemana tujuannya, iya kan? Tentunya ini tersebar luas sekitar setelah 2 hari kalau nggak salah saya ini sudah viral. Jadi tim pansel yang ada di Dewan Pendidikan itu kebetulan juga menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai dan juga ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Serampah, yang juga dia sebagai ketua tim pansel Dewan Pendidikan. Selain itu ini juga memiliki namanya pengajian dan punya Muzakaroh Ilmuddin. Ini jumlahnya cukup luar biasa, ada 1000 lebih. Ini sampai ke jamaahnya umat dan juga begitu juga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai ini dibahas mendatangi daripada rencana setelah diketahui adanya postingan itu, berkumpullah mereka di Kecamatan Sebamban. Ada 5 motor ingin mencari yang memposting dengan narasi yang memang yang tidak terpuji. Kawan-kawan motor itu di Serdang Bedagai itu namanya mobil itu dibilang motor ya. Jadi maksud Bang Johari ini ada 5 mobil. Ya mobil ya betul. Mohon maaf
sudah terbiasa. Nah, malam itu sempat mereka berniat ingin mencari seseorang yang telah melakukan postingan yang kemungkinan mereka sudah tahu alamatnya. Namun oleh ulama tadi, ketua MUI Serampah, dia melarang dan sudah mengatakan nggak usahlah. Sebenarnya masalah ini udahlah nggak usah dipanjangin. Iya, artinya kalau secara pribadi beliau tidak ingin memperpanjang masalah ini, mungkin memaafkannya. Artinya dia juga seorang penganut anutan daripada umat. Ulama itu kan memang sifatnya pemaafnya itu. Nah, tapi umat ini, masyarakat ini yang memang tidak terima dengan postingan tersebut, karena dinilai sudah sangat-sangat menyakitkan, sudah sangat-sangat tersinggung atas postingan tersebut. Masa Nabi dikaitkan dengan babi, ini luar biasa nih Ustaz. Terlalu rendah ya. Iya, jadi saya yang nggak ngerti daripada tentang hal agama yang lebih dalam lagi, saya juga merasa tersinggung. Saya juga merasa tersinggung. Kenapa? Iya, Nabi itu tak boleh disamakan dengan babi. Itu sudah luar biasa. Dan bisa kalau saya sarankan kepada Pak Kapolres Kabupaten Sedang Bedagi, jangan pernah takut untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku seperti itu yang kita duga bisa merentet, membuat umat marah. Kenapa? Karena kemarin buntut dari itu terjadi aksi aliansi Muslim Peduli Ulama Kabupaten Sedang Bedagi. Nah, kalau sekarang pihak kepolisian tidak melakukan segera penanganan kasus ini, ya kita sangat berharap Kapolres sesuai dengan apa yang telah disampaikannya akan menjadi atensi baginya. Tapi memang ada hal yang mungkin begini Bang, saya tidak ceritakan ini mungkin dari oknum yang memposting itu, tapi seandainya memang gini, ada dua hal yang mungkin mereka keluhkan. Yang pertama adalah tentang orang-orang yang lulus di Dewan Pendidikan itu, kan memang ada persyaratannya, dan ada dua orang yang belakangan saya tahu sudah dikeluarkan, tapi dua orang itu yang persyaratan dia tidak lulus, kemudian dia diluluskan, mungkin ini bentuk dari kekecewaan. Artinya kenapa bisa lulus, karena mereka ini syaratnya tidak terpenuhi, itu yang pertama. Yang kedua, ketua tim penyeleksi Dewan Pendidikan adalah ulama kita, guru kita. Saya tidak mengatakan beliau orang yang tidak arif, karena saya tahu beliau itu guru besar kita, sangat luar biasa, bijaksana. Ceramah-ceramahnya menenangkan hati kita. Tapi versi abang sendiri, kalau melihat dengan kacamata abang sendiri, tepatkah menempatkan beliau di ketua tim penyeleksi Dewan Pendidikan? Kalau Ustadz tanya seperti itu, ulama ini jangan disalahartikan. Hanya ditugaskan untuk urusan agama. Ulama itu orang berilmu. Kita tahu. Artinya, usahakan di tim penyeleksi Dewan Pendidikan Kabupaten Sedang Bedagi. Negara ini siapa yang menjadi wakil presiden Republik Indonesia? Mantan ketum Majelis Ulama Indonesia. Kurang apa lagi? Iya, Ma'ruf ya. Iya. Jadi kalau kita permasalahkan, ada yang ingin memisahkan antara umaro dengan ulama, itu sudah salah besar. Artinya memang ya tepat-tepat saja beliau ada di situ, karena kan tim penyeleksinya banyak. Tim penyeleksinya kan dari segala unsur ada. Ya. Saya lihat berarti memang menurut abang sah-sah saja beliau jadi ketua tim penyeleksi Dewan Pendidikan. Ya, artinya saya bilangkan tadi, ulama ini bukan hanya untuk tim seleksi itu, negara juga sudah dipimpin oleh ulama, dan berdirinya negara ini, ya peran serta ulama itu ada. Nah, di Undang-Undang Dasar, di Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dari siapa? Itu lahirnya ide dari siapa? Apakah tidak ada peran ulama di situ? Nah, kalau hanya bicara tingkat tim penyeleksi Dewan Pendidikan Kabupaten Sedang Bedagi, saya rasa
skopnya kecil kalau ulama ya. Karena ulama ini bukan hanya sedang beragi, seluruh dunia ada, Indonesia ada. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan itu ya itu versi mereka lah. Ya, Karena nggak bisa kita kita membenarkan iya kecurangan begitu. iya itu versi mereka. Tapi janganlah pisahkan ulama dengan umaro. Jadi ulama dengan umara itu tetap harus berdampingan. Bersinergi. Karena apa? Ulama ini bisa menjadi pencerah. Ulama ini bisa nanti memberikan masukan-masukan, ide-ide, dan juga nanti bisa menjadi suatu ya kita katakan nanti bisa seperti kita ibaratkan filter dan juga bisa menjadi penerang dan bisa nanti penyampai yang baik kepada umara kita. Bisa nanti penuntun bagi umaro, bagi pemerintah, bagi pemimpin. Kan tidak semua pemimpin ini juga ya kita maklumi, tidak ada yang sempurna pemimpin di dunia ini. Semuanya pemimpin itu memiliki manusia. Memiliki kekurangan. Itulah dibutuhkan ulama. Ada poin besar tadi yang Abang sampaikan bahwa berharap Kapolres dan pihak kepolisian jangan takut. Tetap teruskan ini. Apa nggak ada jalan damai Bang kira-kira? Kalau kata damai itu, kalau saya sampaikan sama Ustadz, itu sudah dibuka ruang itu. Sebelum adanya turun aksi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sedang Beragi telah memberikan tugas kepada tim hukum MUI Kabupaten Sedang Beragi untuk melakukan mediasi melalui Al-Hadi ya, Al-Hadi SH. Iya, kenal. Dan menurut informasi saya terima sudah ada ketemu dan tapi nyatanya tidak hadir, tidak datang. Ini juga membuka hal-hal baru jadinya. Kenapa? Karena Ketua MUI itu sudah memaafkan, artinya dia sudah memaafkan, tapi tidak mungkinlah pula seorang orang tua mendatangi anaknya. Berarti sudah mencoba melakukan mediasi gitu Bang ya? Sudah. Namun tapi memang pihak yang di sana tidak menghadiri. Tidak ada hadir. Secara pribadi, Abang yang membuat berita itu, Abang yang mengeluarkan berita, menulis berita itu, harapan Abang sama Kapolres tadi sudah, kemudian upaya dari Ketua Majelis Ulama untuk melakukan mediasi supaya berdamai sudah. Sebenarnya harapan terbesar Abang terhadap oknum itu apa sih? Ya segeralah bertobat. Kenapa? Nanti kalau dia tidak bertobat, ya kalau kita katakan nanti mungkin ada ganjaran yang lebih baik bagi dia, mungkin itu nanti dia timbul rasa penyesalan. Ya sekarang mungkin kita katakan dia merasa tidak bersalah karena menunggu proses. Ya, menunggu proses, dan ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Kita percayakan kepada pihak kepolisian dan ini menjadi atensi oleh Kapolres Sedang Beragi. Ini disampaikan di depan saya dan juga kawan-kawan ormas Islam beberapa waktu lalu. Kita berharap apa yang disampaikan Kapolres itu dapat memang menyejukkan daripada hati umat. Tentunya umat ini tidak senang ya ada hal-hal yang tidak baik. Dia sangat cinta dengan kedamaian. Berarti sebenarnya kita berharap masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, begitu Bang? Baik. Kalau dua-duanya bisa legowo saja, semuanya bisa saling berlapang dada saja, kita berharap semua ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Di pihaknya Bang Johari berharap ada perubahan dan permintaan maaf dari oknum yang memposting postingan itu, gitu ya Bang ya? Kalau bertobat kayaknya bahasanya ngeri kali. Begini loh, kenapa saya bilang bertobat? Karena dia sudah perumpamaan Nabi itu sudah mengkiaskannya dengan babi. Ini kan sudah luar biasa. Kalau memang kita umat Islam ya, kalau kita mau menyampaikan kritik, kalau kita ingin menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan nada atau narasi yang beretika. Tunjukkan, apalagi kita merupakan salah satu peserta Dewan Pendidikan yang tidak lolos. Jangan kita tunjukkan kita itu tidak beretika.
Jadi saya bilang ini petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Diberikan petunjuk kepada tim pansel. Alhamdulillah yang membuat postingan tidak lulus. Kalau lulus bagaimana ke depan? Ini saja ada hal yang tidak. Ini kan sudah terlanjur Bang. Ya. Berarti harus harapan Abang kemarin seharusnya kalaupun tidak lolos, karena yang tidak lolos bukan hanya dia sendiri. Ya. Yang tidak lolos kan ada beberapa orang lainnya. Harusnya ingin menyampaikan kritik boleh. Boleh. Menyampaikan saran boleh. Tapi sampaikan kritik dan saran dengan santun Iya. dan beretika. Tapi itu sudah selesai Bang. Selesai. Itu masalah yang kemarin. Dan ini sekarang kan permasalahannya baru nih. Dan berkepanjangan. Ya, jadi Bang Johari, masih adakah pintu damai bahwasanya saling memaafkan, melupakan permasalahan ini, postingan itu? Apakah dia menghapus postingan itu atau perlu dia mungkin datang kepada orang-orang yang mungkin dianggap atau menganggap postingan itu untuk beliau? Contohnya yang memposting itu mendatangi ketua MUI kita yang sedang yang ketua tim pansel Dewan Pendidikan itu atau bagaimana? Nah, di sini juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Permasalahan ini bukan permasalahan kepada diri saya saja. Saya adalah sebagian karena saya merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sedang Brage. Oh, pengurus juga Bang? Iya. Jadi saya bukan hanya berkecimpung di dunia jurnalis, tapi juga saya telah diberikan amanah untuk menjadi humas di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sedang Brage. Nah, masalah ini kan saya sudah ceritakan dari awal bahwa ini yang melaporkan keberatan, tersinggung dan merasa ulama diduga terhina itu adalah perwakilan umat. Kalau Ustadz bilang bagaimana kalau datang ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sedang Brage dengan minta maaf. Nah sekarang saya bilang yang melaporkan itu bukan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu perwakilan umat. Jadi kalau bercerita untuk memaafkan, saya sudah sampaikan bahwa sudah dimaafkan terlebih dahulu dan dibuka pintu untuk melakukan tabayun ya. Apa namanya tabayun? Tabayun. Ya, tabayun ya. Untuk kita bagaimana tidaklah harus berkepanjangan yang seperti Ustadz bilang. Ulama ini kan tidak, dia sebagai panutan, tak mungkinlah dia ingin membuat hal-hal yang tidak baik. Bagaimanalah didengar nanti oleh masyarakat atau umat kalau dia tidak sebagai contoh. Nah contoh itu sudah ditunjukkan. Kalau saya bisa definisikan Bang, sebenarnya kalau memaafkan sudah dimaafkan. Ya. Tapi proses tetap menjadi proses agar menjadi pelajaran buat yang lain begitu Bang. Nah itulah artinya masalah ini kan sudah berlarut Ustadz bilang tadi. 10 pintu daripada 10 hari setelah dibuka pintu maaf ternyata tidak ada datang, ya masalah ini sudah bergulir di kepolisian. Nah jadi penyelesaian daripada permasalahan ini saya rasa menunggu daripada hasil tindak lanjut atau penanganan pihak kepolisian. Yang berarti tetap harus dilanjutkan. Iya. Baik, terima kasih Bang Johari atas informasinya dan telah berkunjung ke channel kami. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja karena kita berharap ulama dengan masyarakat, ulama dengan umara dan kita masyarakat Sedang Brage tetaplah adem ayem tinggal di kabupaten yang kita cintai ini. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah melihat channel kami, konten kami di channel Bang Soleh Official. Baik, saya pribadi mengajak kepada sedang ada dalam permasalahan ini, ya mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi yang ada dalam permasalahan ulama dengan umara ini, perbincangan ulama dengan umara ini, boleh juga hadir di podcast kami. Kita berbincang untuk mengklarifikasi, tapi kalau itu memang berkenan silakan hadir ke tempat kami. Terima kasih, saya Bang Soleh Official. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih buat Bang Johari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.